Sampai berapa juta tadi Pak? 4 sampai 12 juta rupiah. 4 sampai 12 juta. Bayangkan satu semester bisa gratis dengan melakukan penelitian. Kalau penelitian lebih lanjut nanti akan datang ada kegiatan kembali, nanti siap-siap dapat undangan dari LPK nih, dari Ketua LPM kita Bapak Heri Purwanto, yaitu salah satu kegiatannya adalah apa tadi Pak? Applied approach. Applied approach ya, untuk meningkatkan kompetensi dosen, ya. Dan ini berlaku untuk seluruh dosen yang ada di Indonesia begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Jumpa kembali di Sapa Pagi LPKIA Jaya. Halo guys, hari ini adalah hari yang sangat berbahagia. Tentunya karena hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, punya potensi dan beliau sangat berpengalaman di bidang penelitian. Mari kita sambut Bapak Heri Purwanto, MM, MKom, dan calon doktor. Selamat pagi Pak Heri. Pagi Om, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Heri, sehat? Alhamdulillah baik sekali. Pak Heri, ini kebetulan Bapak kan di sini di LPK menjabat menjadi salah satu ketua program penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Ya, ketua LPPM. Ketua LPPM ya, lebih tepatnya itu. Nah hari ini teman-teman kita Pak Heri, baik dosen maupun mahasiswa, ingin mengetahui mungkin terkait dengan penelitian itu sendiri dan pengabdian kepada masyarakat. Nah mungkin Pak Heri ingin menyampaikan terkait program LPPM ke depan atau yang sedang berjalan ya. Silakan Pak. Oke, makasih Pak Wahyu. Teman-teman sekalian, para peneliti di lingkungan Politeknik dan STEMIK LPKIA, insya Allah hari ini kita sudah menginjak di penghujung bulan Januari ya. Artinya bahwa sedikit lagi di bulan Februari kita sudah menuntaskan semester gasal 2020-2021, di mana setiap penuntasan semester ini tentu harus ada report dari setiap dosen yang ada di lingkungan LPKIA ini berupa penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Khusus bagi teman-teman dosen yang sudah mendapatkan sertifikasi dosen, ada kewajiban untuk mengunggah yang disebut dengan BKD. LKD. LKD. Kalau BKD kemarin di awal semester, kalau yang di akhir semester namanya LKD, laporan kinerja dosen. Nah, laporan kinerja dosen ini kan ada 4 Pak Wahyu aktivitasnya. Ada pendidikan dan pengajaran, ada penelitian, ada abdimas, dan yang keempat adalah unsur penunjang Tridharma perguruan tinggi. Nah, tentu LPPM punya concern di 2, yaitu penelitian dan abdimas. Dan bulan Februari ini harapannya adalah bahwa teman-teman dosen, teman-teman peneliti sudah mulai store ke LPPM apa penelitian dan abdimas yang akan di-upload di jurnal. Harapannya adalah jurnal LPKIA didahulukan untuk upload dari bukti eviden yang sudah dikerjakan dalam satu semester itu. Itu kalau boleh tahu Pak Heri, jurnal LPKIA yang sudah eligible ya, apa aja tuh ada? Ya, di LPKIA hari ini ada 2 jurnal yang ini sangat membutuhkan partisipasi dari teman-teman peneliti yang ada di LPKIA, khususnya untuk meningkatkan akreditasi sebetulnya Pak Wahyu. Jadi ini kita punya sasaran yang menjadi beban di LPPM, menjadi bagian dari kinerja di LPPM lebih tepatnya. Kita akan coba ini membuatkan EISSN-nya plus nanti langsung untuk tahapan akreditasi berikutnya. Nah, butuh partisipasi dari teman-teman dosen untuk apa? Menyetorkan bukti penelitiannya dan bisa diunggah di e-jurnal.lpkia.ac.id. Nah, di situ ada 2 jurnal. Yang pertama untuk teman-teman yang berbasis komputer atau informatika, yang kedua adalah untuk teman-teman yang basisnya manajemen, gitu ya. Jadi 2 jurnal inilah yang coba kita akan buatkan EISSN, dan ke depan tentu akreditasi nasional yang akan diraih. Luar biasa, Pak Heri ini memang kinerjanya luar biasa, guys. Nah, Pak Heri terkait dengan e-jurnal tadi ya, itu kalau kita sudah punya EISSN itu sama nggak setara dengan terakreditasi ya Pak? Belum. Jadi itu bagian tak terpisahkan dari persyaratan ke depan untuk coba kita akreditasi. Kan jurnal ini bagi 2 Pak Wahyu. Ada jurnal nasional, ada jurnal nasional yang terakreditasi. Nanti terakreditasi ada Sinta 5, ada Sinta 4, 3, 2, dan 1. Semakin tinggi, semakin kecil angkanya, misalnya ke Sinta 2, ke Sinta 1. Tentu ini jurnal yang bisa dipercaya di tingkat nasional dan
tentu punya apa ya, punya daya jual tersendiri lah. Nah, ini kita punya coba poin tinggi Pak ya. punya poin tinggi. Punya poin tinggi. Contohnya apa? Untuk teman-teman yang punya jabatan fungsional lektor misalkan untuk menuju ke lektor kepala, itu kan salah satu persyaratannya adalah jurnal nasional yang terakreditasi di sana. Selain juga dibolehkan untuk jurnal internasional. Wow, ilmunya luar biasa. Kita bisa menyerap banyak pengetahuan nih dari beliau ya. Pak Heri, itu kan tadi kewajiban dari dosen yang sudah punya Sherdos ya Pak ya? Betul. Untuk mengisi LKD yang akhir semester ini Pak ya? Akhir semester ini bulan Februari. Kita akan memulai awal semester itu kan kita juga harus membuat BKD, betul Pak ya? Betul. Nah, apa nih program dari LPPM Pak untuk memberikan support dengan teman-teman atau motivasi untuk tadi ya melakukan kolaborasi penelitian, misalnya pengabdian. Silakan Pak. Betul, terima kasih Pak Wahyu, ini diingatkan juga. Insya Allah pada bulan Februari setelah menyelesaikan LKD nanti, teman-teman semua dosen yang berhome base di LPKIA akan ada program baru yang diluncurkan oleh pihak institusi. Dalam hal ini adalah kolaborasi LPPM dengan manajer operasional dan para prodi, yaitu untuk BKD. Jadi BKD ini tidak hanya sasarannya untuk teman-teman dosen yang sudah berserdos. Jadi BKD ini juga untuk teman-teman dosen yang belum. Yang belum. Supaya apa? Supaya penelitian dan pengabdian pada masyarakatnya terencana dengan baik, terprogram dengan baik dan terkumpulkan. Sehingga ini kepentingannya untuk para pihak, untuk dosen nanti ketika mengajukan jabatan fungsional, mengajukan server dan seterusnya, bagi institusi ini akan mudah ketika nanti ada akreditasi dan seterusnya. Nah, insya Allah mulai semester genap Pak Wahyu, genap 2020-2021, teman-teman akan memasukkan penelitian dan abdi masnya ke dalam BKD gitu, dan format BKD-nya sudah dibuat oleh manajer operasional. Ya, jadi kita sudah enak lah, sudah ada formatnya yang disesuaikan dengan budaya selingkung yang ada di LPKIA gitu Pak. Nah itu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya, tadi luar biasa program untuk awal semester. Jadi tidak hanya dosen yang berserdos Pak ya tadi, tapi semua dosen diwajibkan membuat BKD ya. Diwajibkan membuat BKD. Yang penting yang terekod itu tadi pendidikan pengajarannya terekod, kemudian penelitian, abdi mas, dan mungkin satu lagi juga boleh nanti dimasukkan yaitu unsur penunjang Tridharma perguruan tinggi. Nah tentunya itu juga punya manfaat ya Pak Heri, karena nanti teman-teman dosen yang belum punya jabatan fungsional itu bisa dijadikan. Nah betul, jadi sudah terdatabase kan, gitu kan. Jadi ketika nanti mau mengajukan jabatan fungsional kan jadi mudah. Semuanya sudah dari situ, tinggal mengajukan. Nah itu Bapak Ibu luar biasa. Jadi kita sekarang banyak informasi dan ilmu ya. Nah selain ini kita coba singgung untuk mahasiswa nih, karena kan pasti teman-teman mahasiswa nih, apalagi tingkat 3 nih ya, sudah menjelang proyek akhir, tentunya kan tidak hanya melakukan analisis dan penelitian atau PKL ya. Pasti anak-anak juga pengen Pak nih, mereka juga karyanya gitu ya terbit gitu dengan dosennya. Nah silakan Pak, gimana Pak ini? Salah satu program unggulan yang dimiliki oleh PPM pada tahun ini adalah penelitian dosen dengan mahasiswa. Jadi harapan saya adalah penelitian dosen dengan mahasiswa ini menjadi budaya tak terpisahkan dari proses belajar mengajar yang ada di LPKIA, sehingga cita rasa bahwa LPKIA ini sebagai lembaga akademisi gitu ya akan terasa di sana. Nah, ada manfaat. Satu bagi dosen tentu untuk penelitian pribadi, plus dengan mahasiswa yang bisa diunggah sebagai bagian terpisahkan dari BKD. Untuk institusi juga ada manfaatnya. Untuk mahasiswa juga ada yang disebut dengan PKM nanti, program kreativitas mahasiswa. Nah, ini kalau diunggah dan dia mendapatkan pendanaan penelitian dari pemerintah, itu nilainya dari mulai 4 juta rupiah sampai dengan 12 juta rupiah. Nanti ada masanya, biasanya nanti LPPM akan mengumumkan sesuai dengan yang diumumkan oleh pihak Kemendikbud gitu, atau Simbel Mawar. Nah itu teman-teman semua ya, yang tingkat 1, tingkat 2, tingkat 1 juga boleh Pak ya? Tingkat 1 sampai tingkat 3. Tingkat 1 sampai tingkat 3 guys. Jadi kalian
tidak hanya mengandalkan beasiswa, biaya dari orang tua, tapi biaya kuliah bisa melakukan penelitian, betul ya Pak? Betul, dan beberapa mahasiswa kita kelompok sudah mendapatkan itu. Wah, luar biasa. Ya. 4 sampai berapa juta tadi Pak? 4 sampai 12 juta rupiah. 4 sampai 12 juta. Bayangkan satu semester bisa gratis dengan melakukan penelitian. Kalau penelitian lebih dari satu boleh Pak ya? Boleh. Bahkan yang lebih bagus lagi adalah penelitian ini antar prodi Pak Wahyu, iya. antar prodi, antar tingkatan. Oh iya. Misalkan tingkat 2 dengan tingkat 3 dengan tingkat 1 dan beda prodi, itu jauh lebih bagus. Iya, itu iya. jauh lebih bagus. Jadi nanti teman-teman boleh kalian punya tim kelompok lintas prodi begitu ya. Jadi misalnya contoh nih manajemen informatika mungkin nanti bergabung dengan akuntansi gitu ya Pak, dengan admis gitu ya. Betul. Nah itu boleh ya. Itu akan lebih bagus lagi penelitiannya, jadi dari berbagai macam bidang ilmu ya Pak ya. Dari macam bidang ilmu. Jadi tidak tersekat dalam satu ilmu Pak Wahyu. Betul. Justru ini akan menambah wawasan yang lebih luas ya. Dan dosen juga akan tercerahkan juga dengan lintas prodi ini kan. Betul. Nanti dosen pun akan bekerja sama dengan teman-teman dosen di lintas prodi lagi kan gitu. Iya. Nah, ini membuat sekat-sekat batasan keilmuan yang hanya jumud di satu bidang ini akan terlewatkan. Ya sekarang sudah zamannya transformasi, gitu kan? Kita harus bertransformasi untuk lebih maju ya Pak. Betul. Nah, baik Pak Heri, ini udah banyak sekali nih yang diceritakan oleh beliau ya. Mungkin ada beberapa lagi nih teman-teman biar tahu nih, baik teman dosen, mahasiswa dan rekan-rekan yang ada di luar sana yang mungkin kita satu profesi ya. Nah, Pak Heri terkait dengan LPPM kan tentunya punya program-program meningkatkan SDM ya. Betul. Kompetensi SDM. Iya. Nah, yang terdekat nih barangkali biar teman-teman ikut gabung nanti nih. Iya, di tahun 2020 kemarin Pak Wahyu kita sudah menyelenggarakan IHT untuk pekerti gitu ya. Ini khususnya diperuntukkan untuk teman-teman dosen yang masih dosen muda ya, untuk menaikkan kemampuan pedagoginya untuk menangani pembelajaran di kelas dan seterusnya. Nah, ada lanjutannya Pak Wahyu dari program pekerti ini, yaitu Applied Props gitu ya. Nah, insya Allah ini panitia hari ini dibentuk Pak Wahyu untuk menyelenggarakan ini, dan mangga ini terbuka untuk dosen yang ada dimanapun karena nanti seluruh Indonesia. Seperti kemarin yang program pekerti ini kan ada dari Kalimantan, ada dari Jawa Tengah, ada dari Jawa Barat dan seterusnya. Jadi bebas. Kita akan coba menyelenggarakan pada 2 mode Pak Wahyu. Ada yang offline-nya, ada yang online-nya. Jadi nanti ada onsite di kampus kita di LPKIA, juga ada yang online-nya. Jadi kita coba 2 mode. Oke, luar biasa informasinya nih, sangat keren teman-teman Bapak Ibu dosen yang ada di seluruh Indonesia, bahwa LPKIA telah melaksanakan satu kegiatan yang luar biasa kemarin, berhasil ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, nanti akan datang ada kegiatan kembali, nanti siap-siap dapat undangan dari LPKIA nih, dari Ketua LPM kita Bapak Heri Purwanto, yaitu salah satu kegiatannya adalah apa tadi Pak? Applied Props. Applied Approach ya, untuk meningkatkan kompetensi dosen ya. Dan ini berlaku untuk seluruh dosen yang ada di Indonesia begitu. Pak Heri, terima kasih banyak sudah hadir di podcast LPK Pagi. Mudah-mudahan kedepannya Pak Heri selalu hadir di sini ya. Amin, insya Allah. Isi acara-acara. Jadi kita punya program baru nanti ke depan podcast LPKI, insya Allah kita akan menghadirkan Ustadz setiap Jumat pagi ya. Dan beliau mungkin nanti bisa bersharing-sharing dengan kita terkait dengan masalah ini ya, hati. Kedamaian perlu. Sukses itu salah satu bagian dari kedamaian hati. Begitu kira-kira Pak Haji. Barangkali ada pesan-pesan sebelum kita tutup Pak. Ya, terima kasih Pak Wahyu. LPPM tentu sangat mendorong penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang ada di lingkungan LPKIA khususnya, dan bagi teman-teman dosen di luar kampus LPKIA, ayo kita berkolaborasi, siapa tahu ini menjadi bagian tak terpisahkan dari bagaimana kita memajukan penelitian dan abdimas yang ada di Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih guys. Bersama saya Wahyu Nurjaweka di Sapa Pagi LPKIA Jaya. Kita jumpa kembali di acara selanjutnya yang lebih menarik tentunya. Dan yang pasti nanti LPPM kita akan selalu berkreasi dengan konten yang terbaik buat kalian semua. Tentunya buat ibu bapak dosen dan teman-teman mahasiswa ya. Bagaimana meningkatkan kompetensi Anda di yang akan datang. Oke, selamat jumpa kembali. Dadah, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.